Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu lagi dalam digitalisasi Brigade Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Sahabat semua, dalam kesempatan kali ini saya bersama salah satu seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kakanda Saipul SPDI MM. Beliau inilah salah satu tokoh daripada Brigade GPI, dan kita akan meminta ataupun mendengarkan arahan daripada beliau tentang bagaimana sebenarnya sistem perjuangan ideologi yang diterapkan oleh GPI, oleh Brigade GPI juga. Apakah Brigade GPI dan GPI punya ideologi? Nah, kita tanya kepada Kakanda kita. Mohon izin Kakanda memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan prolognya oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ada sistem perjuangan ideologi, itu tema sentral di kesempatan hari ini. Di antaranya adalah bahwa ini materi yang harus disampaikan kepada teman-teman brigade. Jadi seluruh ormas, seluruh OKP, bahkan cikal bakalnya, termasuk dari latar belakang katakanlah entitas masing-masing, di dalamnya termasuk dari teman-teman yang kemudian memiliki ide dan gagasan mendirikan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Jadi cikal bakalnya adalah pra kemerdekaan. Maka pra kemerdekaan itu dengan semangat 1908, Cokro Aminoto, Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, kemudian Dr. Anwar Haryono, dan para mahasiswa Sekolah Tinggi Islam STI kemudian bersepakat, diantaranya adalah untuk senantiasa membantu bangsa Indonesia keluar dari kungkungan kooptasi para penjajah. Maka akhirnya membentuk Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Lah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia akhirnya mampu memberikan semangat, ya, diantaranya semangat kemerdekaan. GPI berperan aktif dalam menggerakkan revolusi kemerdekaan dengan menyebarkan selebaran berisi seruan jihad dan mengorbankan semangat rakyat untuk mengusir penjajah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka akhirnya Indonesia bisa bersatu padu, menyusun kekuatan, akhirnya memerangi para kolonialisme terhadap Indonesia. Kemudian sejarah itu terus berlanjut. Gerakan Pemuda Islam akhirnya membentuk kepengurusan karena untuk menyusun strategi, kemudian menggedor semangat juangnya, maka akhirnya ada konsolidasi internal terus dibangun. Kepengurusan awal pun terbentuk. Di antaranya mula-mula Bapak Anton Timur Jailani dipercaya adalah sebagai pemimpin Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Kemudian menggantikan Harsono Cokro Aminoto, kemudian Jailani, kemudian Jailani dan diganti oleh Mr. R.A. Kasmat, sebelum akhirnya kepemimpinan GPI dipercayakan kepada Raden Haji Benjamin. Susunan kepengurusan PPGPI di masa revolusi itu ialah di antaranya adalah ketua umum pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, dipimpin oleh RH Benjamin, kemudian wakil ketua itu adalah Muhammad Mawardi, kemudian sekretaris umumnya Anwar Haryono, kemudian sekretaris satu adalah Daris Tamini, bendahara umum Haji Jaini Dahlan, dan seterusnya. Akhirnya mampu konsolidasi, koordinasi, memberikan kontribusi besar untuk bagaimana mengatur strategi mengusir penjajah dan memproklamirkan bangsa Indonesia merdeka. Nah itu, maka akhirnya
GPI jelas memberikan kontribusi yang banyak terhadap lahirnya kemerdekaan Indonesia. Inilah sistem perjuangan yang dibangun oleh Brigade sebagai badan otonom dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia, sudah secara automatically menjadi sebuah pijakan prinsip daripada sistem perjuangan. Maka akhirnya sistem perjuangan itu akan semakin kuat ketika kemudian entitas internal yang mewarnai semangat berkorbannya jiwa patriotisme nasionalisme pada saat itu dibangun dengan nilai-nilai spiritual. Inilah yang disebut dengan visi, misi, dan moto Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Jadi kita punya visi, diantaranya adalah mewujudkan generasi muda Islam yang yang beriman, kemudian berilmu, berdaya saing atau bisa melakukan kompetitor ya dengan siapa saja, dan berkomitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan juga senantiasa komitmen dengan ajaran Islam tentunya yang rahmatan lil alamin. Kemudian misinya Gerakan Pemuda Islam Indonesia adalah peningkatan pemahaman ya terhadap keislaman, kemudian pembangunan kapasitas para pemuda, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Maka akhirnya sangat chemistry dengan moto Gerakan Pemuda Islam Indonesia sebagai sebuah sistem perjuangan yang dibangun ya. Kemudian ini adalah sebagai landasan awal yang dibangun oleh panding pader kita, terutama oleh para tokoh-tokoh Gerakan Pemuda Islam Indonesia pra kemerdekaan dan juga saat kemerdekaan. Maka akhirnya turunannya ke sini adalah, kalau dulu itu adalah takdir kami memimpin negara, maka siapapun dari tokoh kemudian aktivis ya, mereka yang aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia adalah harus memberikan kontribusi positif dan besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau istilah ulama itu hubul waton minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Maka tetap akhirnya NKRI harga mati. Sehingga turunan daripada Gerakan Pemuda Islam Indonesia kekinian adalah ya diantaranya motonya Islam yes, NKRI yes. Maka kita tambah dengan yel-yelnya. Siapa kita? Gitu, ada gitu. Siapa kita? Siapa kita? Brigade. Ya. Siapa kita? Brigade. Siapa kita? GPI. Mau apa kita? Maju, 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 membangun bangsa, agama, dan negara. Nah, maka itulah diantaranya sistem ya perjuangan ideologi. Nah, maka ideologi yang dibangun dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia, kemudian lebih spesifik ini diaktualisasi oleh Brigade, dan tentu mesti tahu bahwa Brigade itu bukan sekedar menjadi seorang figur ketua yang harus senantiasa memberikan instruksi, tetapi yang namanya Brigade itu adalah di lapangan. Di lapangan itu adalah pemimpin. Maka pemimpin itu adalah mampu membawa perubahan. Tidak sedikit banyak ketua tapi tidak mampu melakukan perubahan. Nah, maka bagaimana sekarang menempatkan seorang atau aktivis-aktivis atau kader-kader Brigade sebagai benteng ideologi atau benteng kekuatan atau benteng garda terdepan garda terdepan ya, pioner daripada institusi induknya adalah GPI ya, tidak sekedar hanya menjadi katakanlah di lapangan kemudian berlatih fisik, tetapi juga mampu menjadi pemimpin sebagai decision maker ya. Brigade harus mampu menjadi wali kota, Brigade harus mampu menjadi bupati, bahkan seharusnya menjadi presiden, sehingga mampu negara yang pluralisme ini, negara yang heterogen ini, mohon maaf maksud saya, dengan pemikiran yang heterogen ini dibangun oleh satu lembaga GPI yang sifatnya dalam tanda kutip homogen, tapi memiliki pemikiran
heterogen, mampu mengakomodir siapapun. Jadi GPI itu memiliki ideologi sama seperti ideologi kebanyakan ormas dan OKP. Di antaranya adalah apa itu ideologi? Kalau menurut saya adalah sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan tujuan yang membentuk dasar pijakan bagi sebuah sistem sosial. Bagaimana sebuah masyarakat bisa maju, masyarakat bisa berkembang, ya artinya adalah itu diawali dengan ideologi. Hanya memang klasifikasi ideologi itu dalam perspektif spiritualisme kami adalah ada ideologi agama. Agama kita ya diakui oleh konstitusi, ada Islam, ya kemudian ada Katolik, ada Protestan, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka tetap itu adalah bagian integral dari pluralisme keagamaan atau nilai-nilai spiritualisme yang mampu menyatukan Indonesia dibingkai dengan satu kata yang sangat prinsip untuk negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dari konteks spiritualisme Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII, maka ideologi itu diklasifikasikan 4. Ada ideologi agama, ada ideologi komunis, ya, ada ideologi sekuler, ada ideologi liberalisme. Itu hanya penguatan pada bagaimana ketaatan, ketunduk patuhan seorang kader-kader Islam dengan nilai-nilai spiritualisme itu mampu membangun ketundukan komitmen dirinya sehingga mampu membangun agama dan bangsanya tentunya. Nah itu inilah spirit sistem perjuangan sistem perjuangan ideologi. Maka sehingga dalam nilai-nilai atau konteks spiritualisme Gerakan Pemuda Islam, saya ingat sebuah tokoh GPI yang dari Bogor itu, diantaranya adalah Abdul Qadir Jailani. Beliau menyampaikan ini untuk penguatan nilai spiritualisme di internal untuk kader-kader aktivis ya Gerakan Pemuda Islam Indonesia, terutama untuk brigade GPI. Di antaranya kita mesti tahu ada Islam itu klasifikasinya ada Islam sekuler, ada Islam sekuler toleran, atau ada Islam modernitas, kemudian ada Islam ideologi, dan lain-lain. Nah itu semua adalah sebagai klasifikasi saja untuk bagaimana mampu memberikan stimulus ketaatan ketundukan kepada Sang Pencipta dari kader-kader GPI ini tanpa ada skeptis, sehingga akan mampu mengekspresikan kontribusinya yang positif terhadap pembangunan dan pemersatuan bangsa yang artinya yang tadi pluralis itu. Kemudian ada nilai-nilai spiritual kita ya Gerakan Pemuda Islam Indonesia, yaitu saya ingat betul bahwa yang namanya isme, terutama isme sekuler dan isme liberal, ini kan lebih kepada lebih kepada kepercayaan atau keyakinan atau klaim mereka bahwa persoalan ketundukan pada Tuhan ada persoalan personal. Nah tentu ini sangat berbeda kalau di brigade, di kami, di GPI, diantaranya adalah kalau kaitan publik kita tentu harus memberikan masukan, tausiah, nasihat untuk kebaikan, bagian daripada dakwah. Maka akhirnya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fisilmi kafah. Ini nilai-nilai spiritualisme kami, yaitu masuklah kepada Islam sepenuhnya, ya, merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam ya yang mampu memberikan kontribusi, mampu memberikan katakanlah kepekaan sosial, ya, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, kemudian terketuk hati ketika kita melihat penderitaan, penindasan, dan kesewenang-wenangan untuk juga mampu memberikan masyarakat sebagai penyambung lidah masyarakat, akhirnya masyarakat bisa sejahtera. Karena memang konteks spiritualisme itu mampu memberikan kesejahteraan. Jadi nilai-nilai kesejahteraan kami di brigade ya di GPI
adalah kesejahteraan yang bukan fata morgana. Jadi kadangkala orang bilang bahwa kesejahteraan itu adalah dengan kekuasaan. Ini sebagai rem nilai spiritualisme. Tetapi kita lihat bagaimana ya seorang presiden Brazil yang bernama Jeparjas itu menabrakkan dirinya ke kereta api. Berarti ada keputusasaan dalam menjadi seorang penguasa. Maka penguasa dengan dikombin dengan nilai-nilai spiritualisme, inilah penguasa yang mampu memberikan manfaat banyak kepada masyarakat sehingga tidak ada keputusasaan. Kemudian kita juga nilai-nilai spiritualisme itu penting buat kami. Di antaranya adalah kebahagiaan tidak diukur dengan materi. Karena bagaimana seorang terkaya Jerman, ya, orang kaya di Jerman, tetapi akhirnya beliau tidak mampu membuat dirinya bahagia. Atau kita kenal orang terkenal sekalipun, Michael Jackson, atau seorang yang ahli kesehatan. Yang kita tahu ahli kesehatan itu adalah Thierry Costa, ya, dari Perancis. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya memiliki keputusasaan, overdosis, meminum obat penenang dan lain sebagainya. Dan kemudian kebahagiaan dari konteks nilai-nilai spiritualisme Gerakan Pemuda Islam Indonesia tidak ditentukan oleh tempat. Karena kalau satu tempat bisa memberikan kebahagiaan, mungkin orang di tempat lain atau di bagian dunia lain itu akan mengalami kekosongan. Orang berbondong-bondong gitu loh, datang ke tempat itu karena mencari kebahagiaan. Tapi dari konteks GPII, nilai spiritualisme yang dibangun, atau tentu nama istilah yang lebih tepatnya adalah ideologi yang dibangun oleh GPII, kesejahteraan adalah terpulang dari ketaatan kita, bentuk syukur atas capaian yang diperoleh, tetapi dinikmati, kemudian syukur kepada sang pemberi kebahagiaan. Itu sesungguhnya kebahagiaan yang dalam konteks nilai-nilai spiritualisme GPII. Kemudian ada satu konteks nilai spiritualisme ideologi kami, bahwa kami di Gerakan Pemuda Islam pun akan tetap berkomitmen, ya. Di antaranya adalah bahwa nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia itu menjadi skala prioritas. Umpama kami tetap mengkritisi kaum Barat. Di antaranya kenapa kami mengkritisi kaum Barat? Saya baca dalam buku Reseed of the Earth. Itu karangan John Paul Sartre. Dalam narasi John Paul Sartre itu dikategorikan ada empat klasifikasi manusia. Ada klasifikasi Eropa, ada klasifikasi kemudian ketimuran, ada klasifikasi negro, dan ada klasifikasi kaum proletar. Maka klasifikasi pertama adalah kaum Eropa, ya. Eropa itu dikategorikan dengan cerdas. Kemudian tetapi dikritisi oleh John Paul Sartre, kecerdasannya akhirnya mengedepankan nilai-nilai konsumerisme. Ya, jadi akhirnya menindas kepada kaum-kaum mustadafin, kepada kaum-kaum lemah, pada kaum-kaum proletarianisme. Nah, oleh karenanya maka nilai spiritualisme itu menjadi spirit buat Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Nah, tentu kita bantah bahwa tidak ada yang perbedaan antara manusia, mau barat, mau timur, mau Eropa, ya, adalah semuanya semuanya dijamin dalam piagam hak asasi manusia. Semuanya sama di hadapan manusia, semuanya sama di hadapan sang penguasa. Kemudian yang kedua adalah ada ketimuran. Orang timur itu lebih lebih cenderung, ya, menurut pendapat John Paul Sartre, orang barat berpendapat orang timur itu lebih gandrung dengan dongeng, gandrung dengan keturunan dan lain sebagainya. Tentu itu tidak, bahwa orang timur juga dengan nilai-nilai spiritualisme mereka bisa memiliki intelijensi untuk membangun bangsa dan kebersamaan dari
dari dari perbedaan berbagai umat manusia yang jumlah 7,5 miliar, tentu ada perbedaannya masing-masing, tidak dibeda-bedakan. Kemudian ada kaum Afrika misalnya. Afrika hanya bisa menyanyi dan menari. Tentu itu adalah jadi kalau dari konteks Gerakan Pemuda Islam Indonesia itu adalah kearifan lokal, tetapi belum tentu juga mereka tidak memiliki kecerdasan. Kemudian kami juga sebagai nilai-nilai spiritualisme, atau lebih tepatnya dibilang dengan sistem perjuangan, ideologi dalam hal ini adalah bahwa kami berkesimpulan kaum Barat senantiasa justru mempengaruhi pemimpin Islam. Di antaranya pemimpin Islam itu yang hal-hal dianggap taruhlah ada diskriminasi, sehingga ada satu yang dikritisi penghapusan syariat Islam di Albania, kemudian penghapusan Islam di Bosnia dan Herzegovina, kemudian atau lebih dikenal dengan Yugoslavia hari ini. Kemudian juga ada deklarasi sekulerisme dan penghapusan Islam di Bangladesh. Kemudian ada penghapusan Islam di Kesultanan Zanzibar Afrika. Kemudian ada penghapusan Islam di Adem, Yaman Selatan, dan deklarasi penggunaan doktrin Mao Zedong. Kemudian juga ada pembatalan kemerdekaan Eritrea, sebuah negara di penghujung Perang Dunia Kedua pada saat itu. Kemudian juga ada penghapusan Islam dan kemudian diganti dengan nilai-nilai sekulerisme di Somalia. Kemudian ada penghapusan Islam di Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini dikritisi. Kenapa? Karena itu bagian dari nilai-nilai spiritualisme yang justru nilai spiritualisme itu mampu memberikan kesalehan, mampu memberikan kepekaan, sehingga akan menjadi orang yang senantiasa menjadikan dirinya adalah manusia yang hidup sebagai non politiken, sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa hidup bermasyarakat, dan kemudian mampu membantu orang lain dalam banyak hal ketika dalam kondisi membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Kemudian juga dari konteks ideologi Gerakan Pemuda Islam Indonesia, tidak perlu juga ada sebuah intimidasi terhadap Islam. Bagaimana intimidasi terhadap umat Islam di Suriah, di bawah pemerintahan kelompok pada saat itu minoritas Alawi, kemudian juga intimidasi terhadap umat Islam di Irak, kemudian juga intimidasi terhadap golongan minoritas Islam di Cyprus, Filipina, Filipina Selatan terutama dalam hal ini, kemudian juga Islam Myanmar atau Birma, dan banyak lagi lah di RRC, Uighur dan sebagainya. Nah, intimidasi terhadap gerakan Islam dan ormas-ormas Islam dan umat Islam tentunya seperti di Mesir, di Sudan, di Suriah dan Irak. Ini tentu bagian daripada nilai-nilai spiritualisme, nilai-nilai spiritualisme brigade, yang itu adalah bagian daripada penguatan kapasitas, kredibilitas umat Islam, sehingga umat Islam semakin cerdas, umat Islam semakin toleran ketika umat Islam tidak dibatasi hak asasi manusianya. Nah, maka dari itu semua, itulah sistem perjuangan, sekali lagi, itulah sistem perjuangan ideologi Gerakan Pemuda Islam Indonesia, bahwa kita adalah tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana ideologi mengcombine ideologi Islam untuk memberikan kontribusi besar dan memperkuat ideologi bangsa dan negara untuk kemakmuran Indonesia. Tentunya itu kira-kira. Ya,
Pemirsa, teman-teman semua, senior dan kakanda dimanapun berada, saya rasa sudah cukup dan detail ya yang disampaikan kakanda kita Iya, tentang bagaimana sistem ideologi perjuangan yang dipegang oleh GPII yang diharapkan bisa membangun kader-kader kanda ya, betul. yang bisa menjadi pemimpin negara di ke depan. Pemimpin, iya. Dari wali kota sampai ke tingkat nasional, Presiden nasional. global juga Kak. Iya, dan global tentunya. Luar biasa. Iya. Gitu. Nah, jadi kanda mungkin ada sedikit pertanyaan. Eh, kalau brigade ini orang kan berstigma ya jadi security begitu kan, atau mungkin mengamankan pekerjaan aja. Itu gimana itu kanda? Ya, itu apa namanya? Ada mindset yang salah. Hmm. Jadi brigade itu pionir, garda terdepan daripada organisasi induk atau badan otonom dari GPII. Sebetulnya brigade dibangun, termasuk hari ini dilakukan sebuah LBTDN, latihan brigade tingkat dasar nasional, adalah bagaimana menjadikan brigade itu baik intelektualismenya, kemudian diperkuat dengan justru sudah kuat nilai-nilai spiritualnya untuk proyeksinya adalah menjadi pemimpin. Ya, tidak sekedar penjaga gawang. Kalau di hajatan saya bilang tadi itu ya pagar ayu misalnya, bukan sekedar pagar ayu tapi menjadi penganten. Nah, menjadi penganten. Maksud saya berikan keleluasaan brigade, sebetulnya pijakan dasar brigade adalah menjadi pemimpin. Karena mereka punya kepekaan, biasa di lapangan, kemudian punya nilai-nilai intelektualisme brigade. Nah, maka adalah brigade juga harus menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah mampu merubah, ya, merubah kehidupan, mampu merubah merubah keadaan, merubah kondisi yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, yang asalnya tidak baik menjadi baik, yang asalnya belum sejahtera menjadi sejahtera, yang asalnya belum damai menjadi damai. Itulah, itu hanya ada di decision maker. Siapa decision maker? Ya, bupati, wali kota, gubernur. Maka tugas brigade itu untuk menjadi itu, bukan menjadi hanya bemper, itu hanya pioner. Tidak, maksud saya dalam konteks pioner yang salah. Pioner itu betul ya, artinya adalah bahwa kita akan menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin minimal buat dirinya sendiri. Ya, pemimpin buat dirinya sendiri mampu melakukan perubahan. Banyak ketua, istilah saya itu, tapi tidak menjadi pemimpin. Kenapa? Tidak melakukan perubahan. Ya, stagnan, ya, jalan di tempat. Nah, itulah salahnya ketua, ya. Tetapi tidak semua, tidak digeneralisasi. Tetapi tentu seorang pemimpin itu siap dipimpin dan siap memimpin. Maka seorang negarawan siap menjadi pejabat dan siap mengikuti kebijakan pejabat barunya, kemudian kapanpun bukan pada siapa posisi di mana, tapi siapa melakukan berkontribusi besar untuk bangsa dan negara ini. Ya. Oke, teman-teman semua, saya rasa keren sekali. Ya. Dan akan ada LBTD selanjutnya, nasional, daerah, dan tingkat-tingkat terendah paling tertinggi pokoknya ya. Jadi saya harap dengan pemaparan ideologi gerakan pemuda Islam Indonesia, untuk peserta-peserta selanjutnya tertarik, sudah mengetahui apa yang akan kita perjuangkan dengan ideologi Islam ya Kanda. Dan semangat kita sebagai calon pemimpin di masa depan. Di brigade kita diajarkan menjadi pemimpin, bukan sekedar penjaga gawang ataupun bemper ya Kanda ya. Betul. Oke, itu luar biasa sekali. Mungkin Kanda terakhir saya minta amanatnya ataupun kata-kata pesan terakhir untuk para pendengar kita. Ya, baik. Yang terakhir dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan. Ya, diantaranya tetap kita masih diantaranya adalah masih banyak kekurangan. Ya, dan semuanya tetap kita harus bermimpi. Walaupun ada kelakar salah, mimpi yang paling indah adalah tidur, bukan. Tapi mimpi yang paling indah adalah terus mencoba. Nah, itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Kalau memang saya harus closing ya, statement, maka diantaranya marilah kita jadikan brigade ini adalah awal atau pintu kecil untuk membuka pintu-pintu yang lebih besar lagi. Ya. Itu saja, hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, salam sukses, semangat selalu. Brigade Jaya, GPI Jaya, Islam Yes, NKRI
Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.